Shalom anak-anak yang ada di rumah. Kembali lagi dalam Bina Iman bersama dengan Kak Yanti. Hari ini kita akan belajar tentang tema berdamai dengan semua orang. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu tentang Ishak, di mana pada saat itu Ishak tinggal di negeri orang Filistin sebagai orang asing. Lalu di sana dia diberkati Tuhan. Kenapa? Karena setiap kali dia menggali kembali sumur yang dibuat oleh papanya Abraham, maka sumur itu yang tadinya sudah tertutup bisa mengeluarkan kembali air dan bisa digunakan. Sehingga itu menimbulkan pertengkaran di antara gembala-gembala orang Filistin dan juga gembala-gembala dari Bapak Ishak, seperti gambar ini ya. Jadi di sana terjadi pertengkaran, tapi Ishak tidak mau untuk bertengkar sehingga dia pindah ke tempat lain, menggali lagi di sana sumur. Kemudian ketika airnya keluar, bertengkar lagi ya, gembala-gembala yang ada di sana dengan gembala-gembala Ishak. Seperti itu selanjutnya, sampai akhirnya dia terus menyingkir ke tempat yang dimana tidak ada lagi orang-orang Filistin yang bertengkar dengan dia. Jadi dia menghindari pertengkaran. Sampai akhirnya raja orang Filistin datang kepada Ishak dan berdamai dengan Ishak. Nah, adik-adik, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14 firman Tuhan berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Nah, bagi kita semua, anak-anak yang ada di rumah dan juga orang dewasa tentunya, kita harus melakukan apa? Seperti firman Tuhan ini katakan, kita harus berusaha hidup damai. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah berusahalah untuk hidup damai. Caranya apa? Buat anak-anak supaya bisa mengerti, nah ini gambarnya. Yang pertama kita harus menjaga mulut. Karena mulut ini bisa membuat kita bertengkar dengan orang lain. Ya, kalau kita nggak menjaga omongan kita, bisa bertengkar dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua. Ya, jadi mulut kita ini harus kita jaga. Karena Tuhan suruh kita apa? Berusaha. Kita harus melakukan sesuatu. Berusaha dengan menjaga mulut kita. Jangan ngomel-ngomel, jangan ngomong yang kasar ya. Terhadap siapa saja tentunya, bukan hanya terhadap teman, juga terhadap orang tua kita ya. Nah, kemudian kita juga tentu harus yang namanya menjaga tindakan kita. Ayo anak-anak di rumah yang suka pukul-pukulan ya, suka berantem di rumah, masih ada enggak? Ya, hari ini kita mau dengar firman Tuhan ini dan melakukan. Kita enggak lagi bertengkar dengan kakak kita, adik kita, orang tua kita atau teman-teman kita, ya. Lalu kemudian firman Tuhan ini juga berkata, yang kedua, kejarlah kekudusan, ya, kejarlah kekudusan. Adik-adik, kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Jadi yang pertama Tuhan itu menguduskan kita. Lalu setiap hari kita harus melakukan sesuatu untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Caranya apa? Setiap hari kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan ngomong itu yang kita lakukan. Itulah cara kita mengejar kekudusan. Dan sehingga kita juga akan melihat ada hasil. Firman Tuhan sini berkata apa? Akan melihat Tuhan. Jadi orang yang berusaha hidup damai, yang mengejar kekudusan, dia akan melihat Tuhan. Satu saat kita akan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, di dalam perdamaian, satu saat dia akan bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Jadi adik-adik, ada satu ayat lagi yang Kak Yanti mau baca di Roma 12 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Jadi kita harus hidup di dalam perdamaian dengan semua orang.
karena itulah yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Say